Salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulaikan talk show kita di pagi hari ini. Ini ya, sebuah program yang terlaksana atas kerjasama Radio Heartline dari 100,6 FM dan tentu saja Ciputra Hospital dalam rangkaian Hari Kanker Sedunia. Hari Kanker Sedunia ada yang tahu tanggal berapa? Hari apa? 4 Februari 2026 kita peringati di 4 Februari. Masih dalam rangkaian Hari Kanker Sedunia, kita akan berbincang di kesempatan pagi hari ini bagaimana Hari Kanker dan Kanker Anak Sedunia 2026, kenali lebih jauh kanker anak dan kanker payudara. Nah, seperti yang tadi diperkenalkan oleh host pembuka, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum saya kenalkan narasumbernya, kenalkan saya Versiana dari Radio Heartline dan tamu kita pagi hari ini membuka jumpa kita adalah Dr. Mururul Aishi SPAK. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak dan juga seorang konsultan hematologi onkologi. Jadi terbiasa menangani kasus kanker setiap harinya dari beragam rumah sakit. Jadi ini pakarnya nih Bapak Ibu. Jadi kalau dari Anda sekalian mau bertanya langsung di bagian akhir akan versi persilakan untuk bertanya langsung ke Dokter Murorol Aishi. Nah, di awal jumpa kita nih dokter, Mhm, bicara soal cancer, kita akan bicara tentang cancer padat dan cancer cair. Nah, mungkin di awal ini dokter bisa menjelaskan apa bedanya di secara umum nih dok, cancer oke padat cair ini silakan. oke. Saya mulai dari kanker anak. Ada 2 kata kan di sana ya, Ya, kanker dan anak ya. ya. Kita lihat definisi anak dulu nih. Anak itu umur 0 sampai 18 tahun. Nah, itu dipegang dulu ya. Jadi jangan pakai definisi KUA ya misalnya anak tuh yang udah nikah, ya udah kalau udah nikah berarti nggak dianggap dewasa, tidak. Tapi kita pakai definisi WHO dan juga Permenkes bahwa anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi termasuk bayi, termasuk balita, termasuk remaja itu adalah termasuk dalam populasi anak. Yang kedua adalah kata kanker. Kanker itu adalah suatu jenis tumor yang ganas. Nah, jadi ada tumor yang jinak dong? Iya. Nah, yang kita bicarakan di sini saat ini adalah tumor ganas. Apa bedanya tumor ganas dengan tumor jinak? Ganas itu kalau dia membesar tanpa kendali, satu. Dia bisa menyelusup ke jaringan sekitar. Yang ketiga sifatnya adalah dia bisa menyebar jauh ke organ-organ tubuh yang lain. Tiga sifat itu yang membedakan antara tumor ganas AK kanker dengan tumor jinak. Nah, Indonesia untuk kanker anak, tadi kan dari Pita Kasih bilang breast cancer. Memang, breast cancer itu paling banyak. 1 dari 8 orang wanita itu menderita kanker payudara. Tetapi kanker anak di Indonesia itu diestimasi juga sekitar 11.200-an ya. Jadi angkanya 11.156 kasus baru per tahunnya, per estimasi ya. Dan itu termasuk jumlah terbesar untuk kanker anak, kasus baru kanker anak di Asia Tenggara. Jadi kita cuma kalah sama India sama China ya. Jadi volume relatif lebih besar juga kita dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Dan yang kedua adalah walaupun secara umum dibandingkan dengan kanker lain, kanker anak hanya sekitar 5%-nya, tetapi dia potentially treatable. Nah, ini yang mesti digarisbawahi nih Mbak Versi. Ya. Potentially treatable artinya apa? Artinya sebenarnya kanker anak itu bukan set ending story. Bukannya cerita sedih, tapi harusnya cerita yang happy ending. Makanya WHO kemudian mencanangkan 6 jenis kanker yang dia bisa diupayakan kesembuhannya. Apa itu? Leukemia limfoblastik akut, limfoma Hodgkin, limfoma Burkitt, ya jenis-jenis limfoma. Lalu kemudian Wilms tumor, kita juga punya satu contoh pasiennya di sini yang alhamdulillah sembuh ya. Lalu kemudian
low grade glioma, salah satu jenis, apa namanya, kanker otak. Jadi dengan menata laksana 6 jenis kanker yang potensially treatable pada kanker anak, kita harapkan dan WHO juga harapkan di tahun 2030 angka kesembuhan, survival itu meningkat di negara-negara berkembang itu sekitar 60% gitu. Kenapa 60%? Karena negara maju sudah 80% ke atas. Artinya dari 100 anak yang sakit, 80-nya sembuh, gitu. Nah, jadi ini pelajaran juga buat kita bahwa sebetulnya volume yang kecil tidak selalu itu berarti dia bisa diabaikan. Sama seperti kalau misalnya kita ujian nih, ujian apa namanya, kalau di SMA kan ujian akhir gitu ya. Bu guru pasti bilang kan, "Ayo kerjakan soal yang mudah dulu," gitu. Soal yang mudah pertanyaan saya Mbak Versi, itu sedikit apa banyak biasanya? Banyak biasanya dong. Oh kalau banyak 10 semua. Oh iya. Biasanya sedikit ya, Sedikit. ya, biasanya sedikit. Nah, tapi kerjakan yang mudah dulu. Jadi artinya kanker anak itu, dia volume sedikit, tapi karena dia potensially treatable, prioritasnya jangan sampai diabaikan. Jadi kalau saya bilang, kalau kita pengen membuktikan bahwa kanker itu bisa disembuhkan, jangan tinggalkan atau jangan lupakan kanker anak. Nah, baru tadi pertanyaannya, kanker anak itu gimana? Ada tumor padat, ya kan, kanker Ya. padat dan kanker cair. Apa yang Mbak Versi mau tahu? Nah, Ya, bedanya yang cair sama yang padat apa? Hanya karena bentuknya saja, oke. bentuk padat dan bentuk cair atau seperti apa, Dok? Oke, kita bahas satu-satu. Ini sebetulnya adalah simplifikasi dari, klasifikasi kanker yang, rumit ya. Jadi biasanya kita memang untuk edukasi awam, kita bagi hanya 2 saja, cair dan padat. Cair itu kita kenal biasanya leukemia. Leukemia itu adalah kanker pada, pabrik pembuat sel darah. Di mana pabrik pembuat sel darah? Di sumsum tulang. Apa yang diproduksi normalnya? Sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit. Begitu ada kanker di sel pembuat, di sumsum tulang itu, di pabrik pembuat sel darah, maka sel darah merahnya akan terdesak, sel darah putihnya terdesak, trombositnya terdesak. Akibatnya apa? HB-nya turun, kita lihat anaknya pucat, leukositnya turun, anaknya gampang kena infeksi, jadi panas, trombositnya turun, jadi perdarahan. Jadi gejala utama leukemia apa, Mbak Versi? Nih kita sekali-sekali tes ya. Ya. Pucet, lemes ya, Pucat, Dok? panas, Panas? perdarahan. Jadi 3 tanda leukemia, pucat, panas, perdarahan. Tetapi ingat sifat ketiganya, dia bisa menyebar ke organ-organ lain. Bisa menyebar ke hati, menyebabkan pembesaran hati, menyebar ke limpa, pembesaran limpa, membesar ke testis kalau dia laki-laki, jadi pembesaran testis, menyebar ke gusi, jadi, gusinya membengkak ya, kelenjar getah beningnya juga bisa membengkak dan juga bisa menyelusup ke tulang menyebabkan rasa nyeri sehingga anak akan terlihat pincang. Jadi ada 3 tanda utama disertai plus gejala-gejala tambahan tadi ya. Nah gitu kita harus curiga ini anak leukemia ya gitu. Nah kalau tumor padat gimana? Tumor padat itu lihat umur, lihat gejala khas. Apa misalnya? Kalau umurnya balita biasanya yang terjadi adalah 2 tumor paling, sering yaitu retinoblastoma, kanker mata ya, lalu kemudian yang kedua adalah Wilms tumor, kanker ginjal. Itu terjadi pada balita ya di bawah 5 tahun. Gejala utamanya apa? Kalau kanker mata retinoblastoma, dia gejalanya mata kucing. Ibu-ibu pernah ngelihat kucing kan? Pernah lihat matanya di malam hari? Nah, itu tanda-tanda dia retinoblastoma. Kalau ketemu anak balita umur 2 3 tahun ada mata kucing, kasih tahu, ini kemungkinan retinoblastoma, iya. Kalau nanya, "Kok tahu?" Iya, tahu dong, kan datang ke acara Ciputra Hospital dan Heartline, iya. Oh, ya, dikasih tahu siapa? Dikasih tahu dokter Aisy gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah Wilms tumor. Wilms tumor itu kanker ginjal. Kanker ginjal juga terjadi pada balita dan biasanya karena dia terjadi di ginjal, pemberutnya membesar, lalu kemudian kencing bisa berdarah, ada hipertensi dan sebagainya. Nah itu, 2 solid tumor yang tersering pada balita. Kalau di atas itu, usia
10 tahun misalnya limfoma bisa terjadi ya. Biasanya benjolan di leher ukurannya lebih dari 2 senti tidak nyeri. Lalu kemudian, osteosarkoma kanker tulang biasanya terjadi di usia usia, pubertas ya, pada saat anak sedang, tinggi ya, usia 10 tahun ke atas biasanya. Jadi biasanya terjadi pada saat dia pertumbuh kembang lagi sedang pacu tubuh ke arah tinggi. Biasanya terjadi memang pada anak-anak yang tinggi, utamanya pada laki-laki. Nah, pada saat itulah terjadi mutasi sehingga kemudian terjadi kanker yang disebut osteosarkoma atau kanker tulang. Nah, masalahnya tidak seperti, kanker yang diderita mantan saya, Angelina Jolie, ya. Kanker anak tidak bisa dicegah, ya. Kanker anak tidak bisa dicegah. Jadi, kanker anak itu, bisa diterapi, ya, dan, lebih relatif ya, lebih mudah dibandingkan, terapi untuk dewasa, tetapi dia tidak bisa dicegah. Yang kita bisa lakukan adalah mengenali gejala dan tanda secara dini. Makanya terima kasih kepada Hotline-nya yang dan juga Ciputra Hospital yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini pertama kali saya, mobile podcast ya, di, tempat seperti ini. Thank you. Wow, luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Aisy. Mhm, Nah, dokter, di sini kan banyak emak-emak nih ceritanya. Emak-emak, nenek-nenek, oma, eyang, kungkung, bukannya siapa Mbak-mbak lagi? semua ya? Mbak-mbak kali ya? Mbah-mbah, ya. Seringkali tuh ada kekhawatiran, apalagi ibu-ibu ya, karena saya juga seorang ibu, ini cancer anak nanti saya udah amit-amit ya, saya, eee, bersyukur nggak cancer, tapi juga ikut berempati dengan ibu-ibu yang terkena cancer, udah positif cancer, bahwa ada kekhawatiran bahwa saya kena, jangan-jangan iya kan? Nah, udah Mhm, ngangguk-ngangguk tuh ibu-ibu, cucu saya, anak saya nanti, mmm, bisa kena juga, mhm, apalagi khususnya dokter nih. mmm, Ada faktor genetika nggak ya Dok, untuk, kanker anak ini iya. sendiri? Kayak zaman dulu ya film jadul tuh, jangan-jangan, "Ah, tak mungkin," gitu ya. Itu biasanya ada, "Ah, tak mungkin," gitu biasanya dulu ya. Nah, jadi kanker anak itu bukan turunan ya, Bu, ya. Ingat di-highlight ya. Kebanyakan kanker pada anak sekitar 90% bukan turunan, ya. Dia bukan turunan, juga bukan tanjakan. Jadi hanya 10% yang diturunkan. Tetapi ada 2 istilah yang berbeda, yaitu yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah herediter. Genetik itu semua penyakit, Bu, itu ada faktor genetiknya, ya. Ini ibu-ibu, apa namanya, di Dinkes juga udah pengalaman tuh kalau ketemu nih ada, yang ngerokok, ya kan, ada yang enggak, oh yang ngerokok sombong, "Oh gue ngerokok nggak kena kanker paru," gitu kan. Iya, karena ada faktor genetik yang menjadi pelindung. Nah kalau enggak gimana, gitu. Sama misalnya TB misalnya, ada satu keluarga punya 6 orang anak, yang kena TB cuman 2, kenapa? Kan satu keluarga sama gitu. Kenapa? Ada faktor genetik di situ yang berperan, sehingga dia lebih rentan dan sebagainya, ya. Nah, faktor genetik pada kanker anak itu lebih dominan lebih dominan. Jadi dia ketidakstabilan genetik, bukan, faktor lingkungan. Nah, pada dewasa faktor lingkungan lebih dominan. Itulah kenapa kanker pada dewasa bisa dicegah, umumnya ya, kalau kanker anak dia tidak bisa dicegah, gitu. Jadi untuk menjawab tadi, tidak, usah khawatir kalau misalnya ibu menderita, misal kanker lalu kemudian anaknya kena lagi gitu ya. Kecuali kanker dewasa, ya kan. Kalau kanker dewasa, ya itu tadi, nanti ini nih diceritain kisahnya sama Dokter Nurul nih mengenai mantan saya tadi ya. Beliau lebih jago lah ahlinya ya. Dia tahu ada faktor yang diturunkan dari kanker payudara, lalu kemudian dia ada benjolan, dia cek gennya ternyata, BRCA-nya positif, baru kemudian dia, operasi semuanya, ya, mastektomi, lalu kemudian ovariumnya juga sangat radikal lah. Makanya saya kemudian meninggalkannya gitu ya. Brad Pitt lah, Brad Pitt, begitu. Nah, tapi artinya tindakannya terlalu radikal. Kenapa? Tapi karena dia tahu bahwa itu memang diturunkan. Nah, kanker anak nggak begitu. Jadi ada bedanya, kanker anak dengan dewasa.
Dan Allah itu Maha Adil ya. Dia tidak bisa dicegah, tapi chaos genetiknya nggak terlalu banyak sehingga lebih mudah dapat diupayakan kesembuhannya, gitu. Ada harapan ya ibu-ibu, Mhm, walaupun tidak bisa dicegah, bisa diusahakan pengobatannya, mmm, kesembuhannya. Nah, jadi timbul pertanyaan, bagaimana prosesnya nih dokter? Penata laksanaan atau pengobatan banyak macam kanker tadi yang kita sebutkan, dari, turunannya kanker mhm padat mhm, dan kanker cair tadi, Dok. iya. Nah, ini sebetulnya yang kita terjadi di dalam praktik kita sehari-hari adalah stadium. Nah, itu jadi dia bisa diupayakan kesembuhannya, tetapi syarat dan ketentuan berlaku dong, ya kan? Harus datang dengan stadium yang awal juga ya. Karena seawal-awalnya stadium jika sudah memberikan gejala, itu sudah ada 10 pangkat 10 Ibu. Berarti 10 miliar lah gitu ya, sel kanker yang dalam tubuhnya, gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita kategorikan secara klinis itu dini, sebetulnya nggak dini-dini amat ya gitu ya, kalau kita, dari sisi molekulernya gitu ya. Nah, stadium yang awal itu kita perlukan untuk memperbesar potensi kesembuhannya Ya. gitu. Masalahnya kita kan bukannya fas'alu ahla dzikr ya, bertanya pada ahlinya, kan kita disuruhnya fas'alu dzikr kan. Tapi kenyataannya kita fas'alu ahlal Google, gitu. Nanyanya ke Google, nanyanya ke Facebook, nanyanya ke Instagram. Anak saya bikin status gitu ya, akhirnya telat gitu. Nah, ini faktor ini diteliti oleh Scott Howard bahwa kenapa di luar negeri itu bisa 80%, di negara-negara berkembang itu cuma 20% survival-nya secara umum ya. Nah, itu 60%-nya ternyata karena itu tadi, karena telat. Jadi ada 3 telat, patient delay, referral delay, doctors delay. Biasanya yang terjadi di Indonesia adalah patient delay sama referral delay, ya. Makanya itu yang jadi penting untuk mengedukasi terus masyarakat bahwa ayo ya jangan jangan sama apa namanya, jangan sampai apa namanya, kita telat ya, karena itu jadi penting ya. Begitu misalnya retinoblastoma misalnya, dia awal mata kucing jika diterapi pada saat, time point itu, pada saat itu, angka kesembuhan sekitar 90%. Tapi begitu sudah menonjol proptosis gitu ya, itu angka kesembuhannya drop sampai 20% aja. Sampai kebutaan? Pasti, Mmm. kalau udah itu pasti, buta karena kan dia di retina Iya. kan, makanya namanya retinoblastoma, ya. Yang kita, apa namanya, karena dia kan dekat sekali retina itu dengan saraf mata dan otak. Iya. Jadi begitu dia, endofitik namanya menyebar ke dalam, maka dia akan, apa namanya, bisa menyebar ke otak dan itu sangat sangat fatal. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nih mata kucing tadi, hati-hati ingat retinoblastoma langsung ya, kita kita terapi, insya Allah angka kesembuhannya 90%, artinya kita bisa menyelamatkan nyawa. Jadi pahlawan tuh nggak mesti pakai sayap merah, celana dalam di luar, enggak gitu ya. Terkenali aja gejala dan tanda dini dari kanker anak gitu ya, lalu kemudian kita kasih tahu saudara kita, kerabat kita gitu, dan itu akan lebih berarti daripada, apa namanya, eee, jargon-jargon yang kita berikan sebetulnya. Nah, kita, ini pertanyaan awam nih, dokter. Kalau ibu-ibu yang ada di sini mungkin sedikit banyak sudah ngerti mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tetapi untuk yang kira-kira dalam usaha mencegah nih, Dokter Aisy, ada pantangan-pantangan pencegahan nggak, Dok? Biar kita sekeluarga tuh bisa lebih, baik mencegah atau menghindari cancer itu sendiri kan, Dok, ya. Sebaiknya seperti apa pola makan yang mesti diterapkan dari keluarga? Karena di sini ibu-ibu nih kuncinya nih. Apakah keluarga makan yang sehat, Mmm. punya pola makan seperti apa, tergantung ibu-ibunya. Banyak ibu-ibu, mungkin sebaiknya saya mencegah atau sebaiknya keluarga saya udah kena, tetapi saya nggak mau keluarga saya juga kena, makannya harus seperti apa sih, Dok? Nah, ini salah satu perbedaan yang saya highlight tadi sebenarnya. Kanker anak berbeda dengan kanker dewasa. Artinya, dia genetik lebih dominan bukan lingkungannya.
Kalau makanan misalnya, terus kemudian kita pola hidup dan sebagainya, itu kan lingkungan yang kita modifikasi. Anak nggak begitu. Makanya beberapa mungkin ya, keluarga yang datang dengan anaknya menderita kanker kemudian, terkesan menyalahkan, satu sama lain. "Oh ini gara-gara dikasih ini, dikasih itu." Enggak, sebetulnya bukan kesalahan siapa-siapa, memang terjadi aja. Kenapa terjadi kita nggak tahu sampai saat ini, banyak teorinya ya, tapi tidak ada yang bisa membuktikan hubungan sebab akibat yang jelas di situ. Termasuk masalah makanan. Tapi bukan berarti kemudian kita serampangan, karena kan anak akan jadi dewasa kan. Artinya pola makan, gizi seimbang itu yang harus kita lakukan. Nah, pada saat anak dirawat, di mana nantinya kanker bisa menyebabkan menurunkan daya tahan tubuh, pengobatan juga menurunkan daya tahan tubuh, maka ada memang, pantangan-pantangan atau, diet-diet yang diperlukan pada saat itu. Ya misalnya makanan yang dimasak matang, sering cuci tangan, raw food itu dibersihkan ya, itu adalah, hal-hal yang memang khusus pada saat anak itu sedang diterapi. Dan juga makanya saya nulis sekarang udah berapa buku ya, 5 buku deh ya, termasuk mengenai mencegah infeksi. Iya. Ya karena infeksi itu juga salah satu sebab kenapa terjadi kematian pada saat anak kanker. Jadi anak kanker tuh utamanya bukan karena kankernya meninggalnya, tapi karena 2 hal, infeksi dan perdarahan. Jadi begitu ada demam, ya jangan jangan bikin status dulu, "Aduh anak saya demam," gitu, jangan. Atau kasih parasetamol langsung, enggak. Nah ini dia bedanya, kalau misalnya anak dengan imun yang bagus, Iya. kita bisa menunda. Bahkan pemberian antibiotik tidak begitu disarankan, karena imunnya bagus. Tapi pada anak kanker tidak, anak kanker itu imunnya turun gitu ya, jadi kita mesti lebih agresif gitu. Nah itu sekelumit sih, masih banyak yang lain, tapi secara general demikian Mbak, versi. Wow. Nah, tadi makanan sebenarnya kalau, anaknya masih sehat, nggak apa-apa tuh, nggak ada batasan. Sebenarnya diberi kasih makan cemilan juga, Yang penting apa gizi seimbang ya. yang penting gizinya seimbang ya. Eee, bisa dikonsumsi oleh anak itu, tetapi kalau anak sudah menderita kanker, harus ada batasan-batasannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kalau makanan belum ada nih, Dok, batasan, bagaimana dengan kegiatan? Kadang-kadang anak kan tahu sendiri zaman digital sekarang ya, Dok, main handphone bisa berjam-jam gitu kan, terus belum lagi, game online dan sebagainya. Kalau kegiatan setiap hari, ada nggak batasannya untuk anak nih, Dok? Baik yang, belum, menderita kanker atau mereka yang sudah dalam tahapan pengobatan, Dokter? Ya. Jadi gini, anak tuh memang sekarang di era digital itu sangat tergoda ya, apalagi dengan HP dan sebagainya. Walaupun kita berulang kali kita bilang screen time tuh cuma 2 jam, screen time cuma 2 jam gitu ya. Tapi tetap aja anak sehat pun, eee, s akan banyak ya yang ini, untuk, apa namanya, lihat, media sosial dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah, yang penting istirahat dia bagus, ya kan, istirahat dia bagus pada saat justru yang terjadi adalah sebaliknya Mbak, versi. Pada saat dia dirawat, aktivitasnya itu sangat dilarang oleh orang tuanya. Jadi nggak bisa beraktivitas. Nah ini yang terjadi, jadinya anak terlalu immobile. Jadi dia disuruh tiduran aja di rumah sakit gitu ya. Nggak gitu sebetulnya. Bahkan ada sekarang ini lagi dikembangkan di luar mengenai bagaimana exercise pada saat dirawat, Oh, wow. gitu. Jadi bagaimana anak itu tetap aktif. Nah, ini salah satu kuncinya bagaimana anak, karena kita bicara anak, bukan dewasa yang kita bisa atur lebih ini ya, atau misalnya yang lebih tahu, oh dia punya, tanggung jawab sendiri. Ini anak yang memang kita harus, lihat juga psikososialnya beda dengan remaja atau orang dewasa. Sehingga apa yang sebetulnya ya, salah satu kuncinya, apa yang lakukan di rumah pada saat anak dirawat itu harus dibawa juga. Jadi bagaimana misalnya, sesuatu yang menyenangkan dia, misalnya buku cerita, misalnya boneka atau sebagainya, atau aktivitas yang ada pada saat di rumah, misalnya pada saat, apa namanya, makan makan bersama gitu ya, itu bisa dilakukan juga di rumah sakit. Bahkan bahkan sebetulnya
hospital schooling, ya itu juga harus dilakukan di negara kita sayangnya belum belum terjadi nih, ya. Dulu pernah kita kita, coba inisiasi itu cuman kayaknya belum belum, banyak yang, apa namanya, belum menyentuhlah regulator kita gitu ya, hal tersebut gitu. Jadi memang, bahkan pendidikan pada saat dia dirawat di rumah sakit itu harus terus jalan gitu. Ya cuman ada memang, apa namanya, batasan-batasan tertentu gitu ya. Ya misalnya, apa, mungkin dia bisa dengan online gitu dibandingkan dengan offline yang banyak ininya ya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah 2 hal tadi, infeksi dan perdarahan gitu. Nah, itu ya kuncinya gitu. Jadi bagaimana anak merasa bahwa rumah sakit itu adalah rumah keduanya gitu. Nah, itu yang membuat anak betah. Pengobatan kanker anak ini nggak sebentar. Leukemia nih, Pak Asep nih udah tahu dia kalau misalnya, leukemia, ya, pengobatan 2,5 sampai 3 tahun tuh anak-anaknya ada bisa bosan kan anak-anak itu. Nah, pada saat itulah bantuan dari foundation, dari volunteer, itu tuh banyak, berharga buat kita gitu. Dan jangan biarkan anak itu merasa bahwa dia berjuang sendirian. Jangan pernah rasanya, "Aduh, saya kok ditinggal," gitu ya. Dan juga kita mesti mikirin juga sibling-nya, saudara kembarnya, atau saudara, sekandungnya ya gitu. Jangan sampai perhatian kita, terfokus sama yang sakit, mereka diabaikan. Itu memang, dilema juga. Nah, pada saat itu kita harus kasih juga pengertian kepada saudara-saudara sekandungnya. Jadi sebagai satu, apa namanya, sebagai satu whole family, juga supporting system di luar, itu harus bergerak gitu. Nah ini yang memang, PR kita bersama ya. Yang penting kita, mulai dari pengetahuan dulu, karena kalau misalnya kita tahu sesuatu itu bisa dapat diupayakan sembuh, maka kita semangat berjuangnya kan. Tapi kalau misalnya kita, "Oh kanker nih, udah lebih parah dari kantong kering nih," misalnya gitu ya, ya udah kita jadi putus asa gitu. Nah, bicara persentase kesembuhan nih, Dok, mungkin sedikit dokter bisa infokan, eee, anak dengan stadium cancer berapa yang peluang hidupnya seperti apa, bisa survive berapa lama mungkin? Secara medis mungkin bisa dijelaskan, Dokter? Waktu saya di Utrecht, Nederland, saya tanya sama mentor saya, "Target kita berapa sih kalau untuk, kesembuhan kanker anak?" Jawabannya berapa kira-kira, Bu? 100%, 100%. Dan itu bukan suatu, hal yang, nggak mungkin dilakukan. Sampai saat ini di negara-negara maju itu sampai 93, 94% bahkan bisa mencapai angka kesembuhannya. Dan mereka sekarang beralih kepada survivorship. Artinya bukan hanya mencegah, mortalitas, mencegah kematian, tapi juga mengurangi side effect karena terapinya. Atau mengurangi juga komplikasi akibat, apa namanya, yang ditimbulkan secara psikologis atau psikososialnya gitu. Udah mulai tuh survivorship tuh udah mulai, berkembang di negara-negara maju. Nah kita, genetik kita kan nggak apa namanya, nggak sama dengan mereka. Tetapi ibarat kita, apa namanya, gado-gado, misalnya bikin gado-gado, bahannya mah sama, bahannya sama. Tetapi bagaimana kita, menyesuaikan dengan lidah lokal kan seperti itu. Sama, obat itu juga bahannya pasti sama gitu ya, tetapi dosis ya kan, terus caranya kapan diberikannya itu juga, apa namanya, yang sedang kita, apa namanya, coba lakukan untuk anak-anak Indonesia. Makanya yang itu yang disebut dengan protokol Indonesia ya. Dan jangan alergi sama yang namanya penelitian gitu. Kalau penelitian bukan bukan artinya Anda di ini kan pasti pasti ada kaidah-kaidah ilmiah yang ketat di sana gitu ya. Nah itu untuk berguna karena yang bisa ngobatin anak-anak Indonesia pasti dokter-dokter Indonesia. Genetiknya beda. Iya. Iya, beda dengan Caucasian misalnya gitu ya. Jadi misalnya Anda ke sana nggak selalu. Dan ini makanya kalau misalnya kita lihat, bahkan di Singapura itu mereka punya protokol Indonesia. Kenapa? Karena pasien-pasien kita banyak yang ke sana gitu loh.
gitu ya. Nah, padahal kalau misal kita ke dokter Indonesia, kita udah punya protokol nasional sendiri gitu, ya. Dan itulah karena nenek moyang kita pelaut, ya kan, dia bertemu ini sejarahnya nih, di 3 titik yang berbeda. Makanya variasi genetik kita itu lebih besar daripada variasi genetik di tempat lain. Bahkan dengan Malaysia lebih variatif kita. Kita ada, apa, Sunda, Jawa, ya bahkan, Batak dan sebagainya. Kalau di Malaysia mungkin cuma India, China gitu ya, Melayu gitu. Tapi kalau kita tuh lebih beragam lagi. Makanya itu menyebabkan, apa, pengobatan di kita lebih sulit gitu. Nah, apakah ini sekaligus, mematahkan stigma di masyarakat kita pada umumnya ya, bilang kalau ke Singapura, kalau ke Malaysia, atau kalau ke China, teknik pengobatan teknologinya lebih canggih dan obat-obatnya lebih yahut gitu, dokter? Iya. Jadi gini, apa namanya, pediatric oncologist seperti saya ini makhluk langka. Kenapa? Karena di Indonesia di mana ada coba tebak, Mbak Versi, di Indonesia yang kayak saya nih, dari Sabang sampai Merauke, itu ada berapa kira-kira? 5 kayaknya, Dok. 5 itu 5 kebangetan Iya, banget. oh iya, Nanti diomelin Bu Dinkes kalau cuma 5. Ini, 20, Dok? cuma 70, Mbak. 70. 70 satu Indonesia loh ya. Mmm, Jadi jangan salah loh, kan kita berapa 300 juta kan. 300 juta populasi masa 5, nggak 70, mungkin. dokter ya? Oh ya, 70 aja udah masih masih sangat sedikit. Dan bukan cuma di Indonesia, pediatric oncologist itu di luar negeri pun sedikit, Bu. Karena kasusnya memang sedikit. Jadi kita tuh kenal sama yang dari Sabang sampai Merauke, konsultan-konsultan, hemat-onko tuh kenal. Bukan cuma di nasional, di internasional pun kita sering ketemu. Jadi ada, lucu tuh kalau pasien datang ke sana, dokternya akan ngasih tahu ke saya, "Dokter Aisy, ini ada pasien dari Indonesia," gitu. "Kamu tanganin ya di Indonesia?" "Oke," gitu. Jadi kita saling komunikasi gitu, karena saking memang sedikit, pediatric oncologist di situ. Jadi bukan cuma pasien yang ngomongin dokternya ya, dokter juga yang ngomongin pasien gitu. Jadi pada saat di sana gitu. Jadi ada cerita nih, pasien dari Medan, kebetulan saya di Darmais kan, ya. Medan, lalu kemudian dia ada Malik pada saat itu, disuruh dirujuk ke, saya di, apa namanya, di Jakarta. Lalu kemudian nggak mau, maunya ke Pineng. Pineng sih pasti di ini aja, pasti diterima aja. Tapi you know what? Di Pineng nggak ada pediatric oncologist. Pasti ditangani oleh pediatrician. Habis dari dari Pineng pasti di-refer ke KL, Kuala Lumpur. Nah, di sana ketemu lah di rumah sakit swastanya, karena rumah sakit negeri di sana nggak nerima pasien non citizen kan. Nah, pasti ke swasta. Di swasta ketemu sama, apa namanya, teman saya, Dokter Yap, ya, di salah satu, rumah sakit swasta terbesar lah di KL gitu. WA ke saya, "Nih ada pasien dari Medan, kira-kira kalau di sini." Dan kita itu, saya rasa kalau saintis tuh, sosialnya sangat tinggi ya. Dimanapun tuh saintis tuh nggak matre lah. Mereka juga bilang, "Ini kalau di Malaysia pengobatannya akan mahal, saya rasa di Indonesia bisa." Jadi dia refer ke Indonesia, pas ditanya sama pasiennya, "Mau dikirim ke mana di Indonesia, Dok?" Disebutin nama saya, wah dia akhirnya dia kembali ke Jakarta. Dia pada saat ketemu cerita sambil ketawa-tawa. Akhirnya sekarang anaknya udah kembali ke Medan, alhamdulillah udah sembuh juga, gitu. Jadi itu pelajaran bahwa sebetulnya yang dikhawatirkan sama mantan presiden ke-7 kita sebetulnya itu, apa namanya, tidak, apa namanya, tidak usah terlalu dipikirkan, karena 150 triliun bakal, ke apa namanya, ke luar negeri gitu. Contohkan saja bahwa pejabat-pejabat kita juga kalau berobat ke dalam negeri, pasti rakyat juga akan nurut, "Oh iya ya, ternyata percaya." Kalau misalnya regulator memberikan kepercayaan, rakyat juga akan percaya gitu ya, gitu sebenarnya. Ya, Baik, jadi kita harus percaya, kita harus menjadi, masyarakat pengguna jasa medis Indonesia, bahwa dokter yang kita punya dan fasilitas kesehatan yang kita punya adalah cukup mumpuni untuk mengobati pasien kanker ya, Dok, ya. Nah, dokter, dari beragam kanker
khususnya anak yang ada di Indonesia, yang sudah dokter tangani, mana yang paling sulit diobati atau mana yang tingkat kesembuhannya cukup rendah yang bikin kita harus waspada nih, Dok? Iya, dari sekian banyak yang relatif bisa diupayakan kesembuhannya, paling tinggi itu survival rate-nya leukemia. Leukemia pada anak itu paling tinggi. Kenapa dia paling tinggi? Karena paling banyak. Kasus yang paling banyak pasti lebih banyak pengalamannya kan. Itu sih otomatis, lebih banyak juga diproduksi obatnya. Jadi otomatis survival-nya rate paling tinggi. Yang paling sulit apa? Kanker otak. Nah, kanker otak dimanapun memang sulit. Kenapa sulit? Karena dia berada di lokasi tertutup. Jadi tidak mudah dikenali. Muntah-muntah gitu kan, sakit kepala gitu. Sakit kepala pada anak tuh bukan normal loh terjadi gitu ya. Tapi kapan itu menjadi apa namanya, kita anggap tumor otak atau bukan, nah itu penjelasannya secara lengkapnya mungkin bisa ada di buku saya tuh ya. Jadi promosi dikit lah. Ada apa, ada tumor otak pada anak gitu ya. Oke, karena tadi, versi udah janji ya, memberikan kesempatan untuk bertanya pada audiens. Jadi untuk 2 orang yang beruntung yang angkat tangan boleh yang mau bertanya. Oke, satu bapak ibu yang pakai topi, sama ibu tadi yang nyanyi. Boleh dibantu sama Mas Daniel. Oke, silakan. Ya, Ya, singkat saja Oke. Ibu. Singkat dong, saya mau tanya, tadi kan ada untuk anak-anak ya, kan kita ambil batasan umur 0 sampai 18 tahun. Nah, saya tadi agak tergelitik sedikit tentang, sehat ya, makanan ya terutama. Nah, Dok, sekarang kan anak-anak balita pun juga, kadang-kadang kan, sudah kita terlalu banyak makan junk food, apalagi kalau yang sudah agak-agak SMP, masuk SD kelas 6 kelas 5 gitu ya. Kadang-kadang lebih sukanya makan Kentucky kayak gitu ya, atau makan yang, sosis-sosisan kayak gitu. Sebenarnya notabene makanan ini dia kalau sebagai pengidap kanker itu dia sangat dihindari karena ada, tentunya ada pengawetnya gitu kan. Nah, apakah ini juga salah satu pengaruh buat anak-anak? Karena kalau saya lihat juga sekarang dengan umur-umur anak yang SD, dengan pola makan mereka, minum mereka yang terlalu banyak yang manis, yang ada aspartamnya. Nah, itu juga, saya lihat kebanyakan, karena terlalu loss, baik junk food, akhirnya mereka juga mengarah ke, ada cancer-nya juga gitu, Dok. Apakah ini juga sangat berpengaruh gitu loh? Karena Baik. kan tadi masalah makanan ya. Siap. Nah, Ya, terima kasih Ibu. Kita langsung ke penanya kedua, dijawab sekaligus dibantu sama Mas Daniel, silakan. Ibu yang pakai topi, baju merah silakan Ibu. Mungkin agak maju ya, dibantu. Ya, oke. Ya, apa karena jarak mungkin? Iya, Check what? iya. Silakan Ibu. Oh, baterainya habis. Jadi kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Oh iya. Kita mau ganti baterai sebentar. Iya Nah, dokter ini jadi keresahan banyak ibu-ibu loh, iya dokter. Karena iya di sana sini setiap jalan tuh bisa ada chicken-chicken yang berjualan yang kita tahu sendiri, iya minyaknya tuh nggak pernah diganti, dokter. iya. Kan Nah, ini apakah bisa memicu juga cancer terjadi, Dok? Silakan. iya, makanya kita harus bicara berdasarkan bukti kan. Kalau dokter itu bicara dia berdasarkan IBM-nya, bukan rumors gitu ya. Nah, kalau dihubungkan dengan kanker anak nih Ya, kan pertanyaannya kan kita hubungkan dengan apa gitu kan. Dengan kanker anak maka belum ada bukti hubungan sebab akibat yang valid antara pola makan dengan kanker pada anak. oke. Tetapi kan ingat, kita kan bukan hanya anak aja kan. Anak itu kan nanti akan jadi dewasa. Itu Ya, dia di-highlight ya. Tapi juga gini, apa namanya, nggak bisa 100% kita paksain, "Wah ini harus ini makan sayur buah," gitu, nggak bisa ya, juga. Kita harus lihat juga psikologi anaknya. iya.
bagaimana anak itu berjibaku dengan, rasa mual, rasa muntah pada saat dia di kemo, lalu kemudian, kita strict pada dietnya itu juga sangat-sangat sulit kita lakukan. Nah, tapi saya setuju bahwa, pada anak sehat ya jangan sembarangan Iya. buat makannya, itu ada highlight-nya. Cuman untuk mengekstrapolasikan hal tersebut, menjadikannya suatu hubungan sebab akibat, itu enggak, belum ada. Termasuk misalnya kalau saya bilang handphone, low dose radiation dari, mobile phone, itu belum ada hubungan sebab akibat yang menyebabkan dia kanker otak misal pada anak. Yang ada memang pada high dose radiation. Misalnya apa? Misalnya yang, Chernobyl, Hiroshima, lalu kemudian bom itu, terus kemudian mungkin radiasi, kalau misalnya di ronsen berulang-ulang terus ya gitu ya, yang berulang-ulang ya tapi ya, kalau ada indikasi ya nggak apa-apa, gitu. Nah itu yang high dose radiation itu yang bisa jadi faktor pencetus. Tetapi pada umumnya coba lihat anak-anak yang dengan kanker, dia nggak ngasih apa-apa. Tiba-tiba umur 6 bulan udah sakit kanker. Belum dikasih mie instan, Ya. nasi Padang belum dikasih gitu ya, tapi udah kanker. Ini bedanya dengan dewasa ya. Ya. Kalau dewasa, ya ada pola makan dan nanti diterangin sama dokter Nurul. Nanti, kalau misalnya saya ceritain dokter Nurul entar ini, ngomel ke saya entar. Nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Tapi ingat, anak kita nanti akan jadi dewasa gitu, itu aja. Baik, jadi anak-anak akan jadi orang dewasa, jadi pola hidup yang sehat, makan yang sehat harus diterapkan sedini mungkin. Belum ada penelitian medis yang menyebabkan bahwa makanan yang tidak sehat itu mempengaruhi, tetapi paling tidak pola makan dan hidup yang sehat harus kita bentuk sedini mungkin. Yang terakhir Ibu silakan. Iya, Sepagi Bu, iya. baterainya Bu, coba lihat. Gitu. Itu kena juga, Dok. Iya, sekali lagi Ibu, boleh? Apakah cancer untuk anak itu kena cancer padat juga dan cair juga, Dok? Oh ya, apakah kanker anak itu masuk kategori cair dan padat juga? Oke, silakan dokter. Iya, seperti yang kita tadi obrolkan, ya ada 2 memang, kanker cair dan padat gitu. Kanker cair ya utamanya leukemia, kanker padat gampang sebetulnya jadi dokter anak ya, hemato-onko anak. Kalau dia kena mata retinoblastoma, kalau dia kena tulang osteosarkoma, kalau dia kena ginjal, nefroblastoma gitu ya. Karena itu cuman mentranslate aja dari bahasa Indonesia ke bahasa Latin gitu ya. Retinoblastoma ya ada kanker pada retina gitu. Nah, cuman yang mesti diwaspadai tadi, kalau misalnya gejala dan tanda awal itu kita bisa ketahui, Ya. maka kita bisa, menyelamatkan nyawa anak tersebut gitu. Yang tadi ya ciri-cirinya ya, Mhm. pucat, panas dan pendarahan ya, Dok, Nah, ya? itu ciri-ciri apa, Bu? Itu ciri-ciri leukemia. Oke, ciri-ciri retinoblastoma apa? Lymphoma itu Ayo. mata merah, mata kucing. Mata kucing Mata ya, kucing, Dok. mata kucing itu kalau bahasa medisnya leukokoria. Jadi leuko tuh putih, korea tuh pupilnya putih gitu ya. Bukan lekore ya, ini jangan salah ntar ini tuh ketawa tuh Bu Dinkes ya. Kenapa lekore itu keputihan? Jadi beda lain ya. Nah, jadi mata kucing aja, save ya dilihat. Oh Anaknya ya, balita ada mata kucing. Kalau osteosarkoma di usia berapa, Bu? aduh dokter Kanker semua tulang. banyak tanya terus. Baik, terima Soalnya kasih kayaknya Ibu pertanyaannya. dia udah punya list pertanyaan tuh Mbak Versi. Gitu. Tahu aja Iya. dokter. Eh, oke yang paling akhir, dokter. Nah, sebagai keluarga, support system yang pastinya bisa kita berikan ke penderita kanker, khususnya kanker anak dan mungkin bisa jadi juga kan di sini banyak ibu-ibu yang kanker payudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka nyaman, untuk membuat mereka punya semangat hidup yang tinggi untuk berjuang melawan kanker itu sendiri? Sebelum kita memberi semangat sama orang lain, kita harus punya semangat. Dan semangat itu datangnya dari pengetahuan apa yang kita tahu.
ya. Jadi berdasarkan dari, percakapan kita, perbincangan kita yang apa namanya, ringan-ringan sedap ini, sebetulnya ada satu yang mesti ibu-ibu tahu nih ya. Kita ini, nih Ibu perhatiin nih, kita ini yang ada di sini semuanya kan bisa ngasih ini ya, ngasih kenangan, cerita gitu ya sama anak kita, anak anak cucu kita gitu ya. Dulu mama, suka bolos sih gitu, tapi lulus-lulus aja gitu. Sekarang kamu belajar tapi susah banget lulusnya gitu ya. Dulu papa, pacaran sempet gitu, kamu sekarang kok nggak sempet pacaran gitu kan misalnya gitu. Diceritain tuh ke anak cucu kita. Intinya adalah kita ini punya masa lalu yang bisa kita kenang, bisa kita ceritakan. Tetapi anak-anak kanker itu mereka punya masa depan yang mereka perjuangkan. Dan itu tugas kita, ya. Ada di tunjuk kita bahwa yang saya katakan, yang Dokter Aisyah katakan ini cuma ada di sini, tapi yang ngelihat secara lapangan itu ibu bapak semua. Begitu ada anak yang kecurigaan kanker, tepuk aja punggungnya. Bu, bapak ini hati-hati, ini kemungkinan kanker. Dari situ insya Allah ya kalau misalnya memang terbukti kanker, alhamdulillah dia bisa dikenali secara dini gitu. Jadi jangan sampai mereka berjuang sendirian dan kita adalah orang-orang yang ada di garda depan yang punya tanggung jawab moral untuk mengatakan bahwa yuk kita berjuang bersama untuk melawan kanker. Insya Allah kanker bisa kita kalahkan. Baik, selesai sudah sesi satu jumpa kita di, kesempatan pagi hari ini bersama Dokter Mururul Aisy SPAK, dokter spesialis anak, konsultan hematologi, onkologi di kesempatan kali ini. Dan, nah, kita masih akan ke sesi yang kedua, jadi Bapak Ibu semua tetap di tempat dan juga Anda semua yang sedang menyimak di 100.6 Heartland Radio Your Family Station karena kita akan ke sesi 2 bersama Dr. Nurul Alia Suciningrum, SPPD, KH-OM. Beliau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Terima kasih Dokter Aisy untuk waktunya. Semoga semakin sukses dan boleh dipakai tangannya untuk menyembuhkan semakin banyak anak-anak di Indonesia. Terima kasih dokter. Balik lagi kita di Health Talk bersama dengan Ciputra Hospital, di mana kita saat ini sedang berada di area Ciputra Raya Tangerang bersama dengan 100,6 FM dari Obi Fan-nya. Versiana hadir untuk semua Anda, hardliner, dan juga untuk semua yang ada saat ini di Ciputra Raya Hospital Tangerang. Kita saat ini sudah ada di sesi yang kedua. Kali ini kita bersama dengan Dr. Nurul Alia Suci Ningrum, SPPD KHOM. Ini baca KOM apa KHOM nih dok? Nah, KHOM. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dokter Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sesi yang kedua kali ini, saya dapat informasi yang bertanya lebih banyak boleh katanya nggak apa-apa. Jadi siapin pertanyaannya, siapa tahu Anda diprioritaskan nanti dapat hadiah ntar ya. Oke, bicara soal kanker payudara, salah satu kanker yang bisa jadi sebuah momok yang menakutkan bagi banyak ibu-ibu, remaja putri, wanita dewasa, dewasa ini di zaman digital. Tetapi yang luar biasa, kita punya banyak survivornya di sini. Kita kasih applause dulu yang luar biasa untuk ibu-ibu survivor cancer yang sudah duduk bersama dengan kita, memberi waktu, memberi hati kita untuk terus belajar, untuk terus survive, dan untuk terus berdampak bagi keluarga dan lingkungan. Nah, dokter, ini kanker payudara. Boleh dokter jelaskan istilah medisnya buat kita lebih paham, dok? Silakan, dokter Nurul. Eee,
Sebenarnya kanker payudara itu sendiri ya memang, tumor payudara sebenarnya. Tumor payudara itu ada 2 macam, ada yang sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas, tumor ganas. Nah, tumor ganas ini yang dibilang adalah kanker payudara. Jadi memang, kanker payudara ini termasuk kanker yang paling banyak di dunia, bahkan urutan yang pertama di Indonesia. Kanker payudara yang pertama, yang kedua kanker serviks, yang ketiga adalah kanker paru, berikutnya adalah kanker, usus kolorektal. Nah jadi, memang, kanker-kanker payudara ini bisa, mengenai wanita-wanita, baik wanita yang masih subur maupun wanita yang sudah menopause, seperti itu. Jadi kanker payudara ini bisa juga, memang disebabkan karena, memang penyebab kanker sebenarnya semua tidak ada yang tahu penyebab kanker, tapi kita bisa memprediksi ya, memprediksi atau mengetahui faktor resiko apa saja yang bisa menimbulkan, kanker payudara ini. Nah tadi bedanya kalau anak-anak kita nggak tahu penyebab, kanker, tahu-tahu muncul saja. Tetapi kalau kanker payudara itu masih bisa kita deteksi sejak awal gitu. Kita bisa memikirkan adakah faktor risiko kita bisa, perempuan terutama ya, perempuan bisa, beresiko kena penyakit, kanker payudara. Salah satunya memang faktor genetik ya menentukan, walaupun sebenarnya, faktor genetik ini tidak banyak perannya gitu, tidak, mendominasi bahwa faktor genetik ini bisa, secara langsung menyebabkan kanker payudara, seperti itu. Tambah lagi faktor-faktor lingkungan ya seperti, obesitas ya, kemudian penggunaan, obat-obat hormonal ya seperti pil KB yang dalam jangka waktu yang lama, kemudian faktor lingkungan lain seperti, penyakit-penyakit, makanan juga bisa, walaupun sebenarnya pengaruhnya, masih dalam penelitian seperti itu. Oke, baik. Jadi asal muasalnya sendiri dari mana, Dok? Dia bisa tiba-tiba ada gitu? Ya, tadi kalau misalnya kanker itu sebenarnya sel sel kanker itu sendiri adalah sebenarnya, eee, orang normal ya, manusia yang sehat itu terdiri dari sel-sel. Nah, kalau sel yang sehat itu harusnya jadi sel itu berkembang, bekerja di dalam tubuh, kemudian mati, itu yang normal. Tetapi kalau pada sel kanker itu dia tumbuh, bekerja, tapi kemudian dia tidak mati, hanya rusak saja selnya. Selnya rusak, kemudian dia berkembang menjadi banyak, makin banyak, bukannya mati, tapi sel rusaknya itu berkembang semakin banyak. Nah, itu jadi sel kanker. Nah, itu tadi, seperti itu. Jadi sel, normal kemudian menjadi rusak dan kemudian berkembang. Berkembang, bukannya mati, Heeh, harusnya mati. heeh, Secara normalnya yang sehat itu sel setelah berkembang, bekerja, terus mati. Tetapi heeh. kalau sel kanker, selnya awalnya sehat, kemudian dia rusak, tapi berkembang nggak mati, gitu. Jadi akhirnya Baik. jadi sel kanker. Untuk yang belum tahu dokter, Mhm, apa tanda-tanda awal? Nah, tadi kan, dari, Dokter Aisy sempat bilang bahwa makin dini kita mhm. tahu, makin mudah pengobatan dan kemungkinan sembuh. Kalau untuk kanker payudara sendiri, tanda-tanda awal yang paling dini yang bisa bikin kita harus langsung waspada atau sebaiknya langsung periksa, seperti apa dokter? Itu betul sekali. Jadi, kalau untuk kanker payudara atau tumor payudara, yang tahu gejalanya adalah, kita sendiri. Artinya, sejak awal kita harus rajin-rajin memeriksa payudara sendiri. Kadang-kadang memang, kebanyakan, masyarakat yang pengetahuannya kurang, hingga mereka datang dalam keadaan terlambat. Tapi kalau setelah hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang sehat, yang survivor bisa menyebarkan informasi ini ke semua wanita-wanita di Indonesia ya, tetangganya, saudaranya, yaitu dengan periksa payudara
sendiri. Sering-sering ya ibu-ibu yang kalau misalnya ibu-ibu masih, eee, masa subur, masih haid, artinya periksa sudah 7 hari setelah menstruasi, periksa payudara sendiri, sambil mandi di kaca gitu, periksa dengan mengangkat kedua tangan, kemudian diraba pelan-pelan, payudaranya ya, apakah ada benjolan atau tidak. Kalau ada, segera, memeriksakan ke dokter. Yang kedua, kalau misalnya ibu-ibu, tidak, pede ya, nggak percaya diri untuk periksa sendiri, boleh ibu-ibu bisa langsung ke dokter, ke puskesmas untuk memeriksa, untuk make sure ya, untuk memastikan sebenarnya bener nggak sih saya ini ada, benjolan, kok kalau saya ngeraba sendiri di rumah seperti ada benjolan. Makanya untuk memastikannya adalah, ke dokter, boleh di puskesmas atau boleh di klinik, dulu untuk memeriksa, adakah benjolan di payudara atau ada benjolan di ketiak, seperti itu. Cara meriksanya nih, Dok. Nah, ini reminder sebenarnya ya. Oke Banyak pasti yang udah pada tahu, tapi ada juga yang belum tahu. oke. Dan juga kita lagi record di YouTube-nya Heartline Network Mhm. untuk edukasi ke semuanya. Cara periksa gejala awalnya ini yang disebut dengan sedari ini seperti apa, Dokter? Oke. Jadi kalau misalnya jangan sekali-sekali memeriksa, payudara saat, mau haid, 2 hari atau 3 hari sebelum haid. Karena biasanya, payudara akan keras ya gitu. Jadi kadang suka akan, kita tuh, rancu, ini sebenarnya benjolan atau bukan. Yang kedua memang, periksa payudara 7 hari sesudah haid. Ya, di depan cermin jangan pakai baju gitu ya, lepaskan bra semua, jangan pakai baju, angkat ke salah satu tangan, nah kemudian tangan yang satunya memeriksa dari awal mulai, puting susu ya, dari mulai puting susu kita raba, kemudian, terus menyusur sampai ke seluruh payudara, kemudian kita raba ketiak, ada nggak benjolan. Kemudian kita lihat warna payudaranya, waktunya apakah ada kemerahan atau tidak, ataukah adakah kulit, payudaranya itu seperti kulit jeruk, seperti itu, ada atau tidak, atau ada keluar cairan yang tidak normal dari puting susunya. Dari puting susu kalau apabila ada cairan seperti kemerahan atau warna kuning berbau, nah itu berarti tanda-tanda payudara yang tidak normal, termasuk kita lihat, payudara kanan dan kiri. Apabila besarnya, asimetris, tidak sama besar, bahkan besarnya itu, eee, lebih jauh perbedaannya, itu bisa kita curigai, gitu, seperti itu. Baik nih, dokter, ada asumsi orang yang bilang katanya, maaf ya untuk ibu-ibu yang, eee, tidak melahirkan atau tidak mengandung, tidak menyusui, katanya nih, Dok, mohon apa namanya, disclaimer kalau misalnya salah, itu potensi dia kena kanker payudara lebih tinggi dibandingkan yang melahirkan dan menyusui. Apakah seperti itu, Dok? Iya betul memang, itu bukan mitos, Kak. Jadi memang, wanita-wanita yang, tidak menyusui, tidak hamil itu berpotensi ya, berpotensi atau merupakan faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara. Tapi ini bukan, hal-hal yang secara langsung akan menyebabkan kanker payudara, tapi itu hanya berpotensi atau faktor resiko. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang, eee, maaf misalnya belum bisa mengandung, tidak bisa menyusui, lantas langsung insecure, langsung waduh udah hilang harapannya, tidak, tapi memang itu berpotensi, merupakan faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara. Baik. Nah, kemudian, masih ada banyak stigma di masyarakat kita yang bilang, "Kayaknya sebelum saya ke medis, sebelum saya periksa rumah sakit, saya mau coba jalur alternatif. Saya mau coba berobat pakai herbal dan sebagainya." Sementara di zaman digital sekarang, dengan kecanggihan teknologi yang ada, adalah lebih baik kita disarankan untuk menjalani
pengobatan secara medis nih, Dokter. Nah, kalau memang kita, mengobati secara medis, tahapannya kira-kira seperti apa saja, Dokter? Jadi untuk pengobatan kanker payudara ini ya banyak sebenarnya. Satu pertama adalah operasi, bisa radioterapi, bisa kemoterapi atau terapi hormonal. Jadi minum-minum obat-obatan hormonal saja. Tetapi semakin dini diketahui, maka pengobatannya jauh sangat lebih mudah gitu. Dan untuk kesembuhannya pun bisa mencapai 90 sampai 95% kalau diketahui pada stadium-stadium yang awal. Nah, jadi kalau misalnya ada saudara kita, yang ketahuan nih ternyata sudah didiagnosa ini kemungkinan kanker payudara, baiknya berobat ke medis. Karena gini, karena kanker payudara saat ini sudah bisa disembuhkan ya, dan untuk tahapan dari stadium cancer itu sangat cepat. Jadi jangan baru satu, "Oh ya udahlah biarin aja," gitu, "saya nggak ngerasa sakit kok dan nggak ngerasa kenapa-napa." Jadi ditunda ditunda. Nah, kemudian stigma masyarakat, dia selalu menunda-menunda terapi, kemudian mencoba alternatif dulu baru ke medis. Eee, itu tidak dianjurkan dan sangat-sangat tidak disarankan. Karena menunggu sebulan, 2 bulan itu akan menambah stadium kanker dan akan lebih sulit lagi penyembuhannya. Dan kedua, obat-obat herbal, bukan mengecilkan obat herbal. Karena kalau obat-obat medis kita sudah melakukan penelitian yang tidak hanya setahun 2 tahun, tapi bisa jadi lebih dari 5 tahun kita melakukan penelitian dan lebih dari berjuta-juta orang Ya. gitu ya. Sedangkan kalau obat herbal mohon maaf kita belum tahu penelitiannya seperti apa ya, kadang-kadang Eee, kurangnya pengetahuan kita hanya berdasarkan kata orang ya. Kalau kata orang pakai obat herbal ini sembuh, padahal yang baru testimoni hanya 2 atau 3 orang, tapi kita nggak tahu yang gagal tuh berapa gitu. Tetapi kalau obat-obat medis ini karena sudah melalui penelitian-penelitian yang panjang dengan objek penelitian atau dengan Eee, yang banyak. Nah, mudah-mudahan itulah yang kita ambil, pengobatan yang tepat seperti itu. Baik. Nah, Dokter Nurul selalu mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Nah, kalau bagaimana kita sebagai wanita menjaga, apa yang sudah kita punya ini dengan baik, tetap sehat, itu seperti apa langkah-langkah pencegahannya, Dokter Nurul? Silakan. Jadi sebenarnya faktor resiko penyakit kanker payudara ini sebenarnya ada faktor resiko yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Nah ya, kalau biasanya memang paling banyak kalau kanker payudara itu pada usia lebih dari 40 tahun ya, dan itu tidak bisa dirubah dong gitu ya, faktor resikonya. Kemudian memang ada riwayat, keturunan keturunan kanker, itu juga tidak bisa diubah. Kemudian ada menstruasinya dini, jadi sebelum 15 tahun udah menstruasi, itu juga tidak bisa diubah ya. Kemudian menopause yang terlambat, misalnya dari, menopause itu harusnya di antara 40 sampai 50 tahun, mungkin 55 tahun masih haid, itu juga tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita tahan ya. Tapi ada faktor-faktor resiko yang bisa kita ubah dan bisa kita perbaiki ya, di antaranya obesitas. Ya memang untuk saat ini obesitas juga sebagai pencetus ya, pencetus untuk terjadinya kanker. Jadi ibu-ibu, eee ya, hindari obesitas. Artinya, sering-seringlah kita tuh hidup sehat. Artinya awalnya ada makan ya, makan dengan gizi seimbang, kemudian olahraga atau aktivitas fisik, ya. Kadang-kadang ibu-ibu di rumah itu, bilang, "Ya saya juga olahraga, nyapu, ngepel, nyetrika." Itu bukan, eee, olahraga,
Beda, olahraga dan itu termasuk hanya aktivitas fisik dan sebenarnya itu tidak sama dengan olahraga. Olahraga itu adalah waktunya teratur kemudian ritmenya juga teratur seperti itu. Ya kemudian, hindari pengobatan hormonal jangka panjang. Artinya kalau misalnya ibu-ibu menggunakan KB, itu sebaiknya pil KB, suntik, implan, jangan lebih dari 10 tahun dianjurkan. Cari pilih KB yang aman ya, artinya misalnya dengan menggunakan IUD, kondom, seperti itu. Cuman kalau kondom nggak aman ya, seringnya bocor dan atau seringnya lupa gitu ya. Tetapi banyak cara, untuk, KB tidak menggunakan hormonal ya, seperti suntik, pil, implan itu disarankan tidak digunakan, seperti itu. Nah, Dokter Nurul, di zaman sekarang kadang-kadang ya, di Indonesia apalagi, banyak orang yang punya stigma bahwa kalau cantik itu harus putih. Dan tidak jarang anak-anak muda dewasa ini memakai kesempatan suntik putih untuk menambah nilai kecantikannya, harga dirinya. Jadi apakah suntik-suntik seperti ini, terapi seperti ini akan mempengaruhi seseorang menderita kanker di masa depan atau seperti apa? Mungkin sedikit bisa kasih bocoran. Ini kan ada suntik putih, ada suntik vitamin, ada suntik-suntik lainnya. Dokter mungkin bisa infokan biar sedikit kita teredukasi ya Ibu-ibu ya. Silakan Dokter Nurul. Oke, kalau cantik itu nggak harus putih ya Iya. gitu memang ya, yang penting terawat. Cuman kalau, yang dimaksud dengan suntik putih gitu memang, ada beberapa pendapat ya memang yang digunakan untuk suntik putih biasanya vitamin C dosis tinggi dan glutathione. Selama itu, sesuai dengan indikasi medis atau memang ada dosis BPO POM-nya itu ada, itu boleh digunakan tetapi tidak berlebihan dan pastikan juga yang, sesuai yang ada BP POM-nya dan diberikan oleh dokter, bukan klinik kecantikan yang tanpa dokter dan tanpa BP POM. Itu sebenarnya, saat ini banyak ya karena mau murah ya sudahlah gitu, ada yang jual pilnya, ada yang jual, ampulannya untuk disuntikan. Nah, itu kita harus hati-hati. Tetapi selama penggunaannya tidak berlebihan, ya itu tidak berbahaya. Baik. Nah, dokter, nih, gejala awal mungkin untuk, ibu-ibu udah begitu paham tentang kanker payudara ini. Tetapi ada nggak ya, Dok, kanker payudara yang tahu-tahu stadiumnya udah 3, stadiumnya 4, gitu. Stadium sampai berapa sih, Dok? Stadium 4. Stadium 4, tapi nggak bergejala, Dokter. Sehingga ibu-ibu, "Loh, saya sehat, saya rutin periksa, nggak ada gejala, tahu-tahu lemes, pas periksa divonis." Ya. Ternyata itu ada yang nggak yang kayak gitu, Dokter Nurul? Jadi sebenarnya itu dari awal adalah kesadaran sendiri. Sebenarnya kalau kanker payudara mudah dideteksi, seperti itu ya. Jadi kebanyakan kenapa memang tadi Dokter Aisy sudah menjelaskan kebanyakan kenapa sih sering terlambat, gitu. Jadi kebanyakan, masyarakat Indonesia yang mengidap kanker payudara itu datang udah stadium 2 lebih. Nah, udah stadium 2 lebih, masih mikir-mikir dulu nih mau diobatin, coba dulu ke alternatif, akhirnya langsung stadium 3, stadium 4. Nah, sebenarnya kita itu seringnya denial gitu. Jadi sebenarnya dia sudah ada rasa nggak enak di payudara, ngelihat ngaca, "Oh kok kayaknya, payudara simetris," tapi tidak aware ya, tidak sadar, entah denial atau memang tidak menyadarinya. Makanya penting itu untuk pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian bisa juga dengan benjolan yang biasanya di daerah dekat ketiak ya, kalau kita udah meraba ada benjolan, nah bisa jadi dan kemudian, kita lakukan, eee, mamografi atau USG ternyata sudah ada penyebaran penyebaran kelenjar getah bening di ketiak.
Nah, itu bisa jadi itu merupakan suatu kanker yang lanjut, tapi itu biasanya stadium 2. Stadium 2 masih lebih gampang diobatinya dibanding stadium 4. Kalau stadium 4 biasanya payudaranya udah nggak karu-karuan, mungkin, survivor bisa menjelaskan punya pengalaman ya, sudah nggak karu-karuan, udah metastasis ke paru, udah metastasis ke liver, itu ke tulang, seperti itu biasanya. Baik, nah Dokter Nurul nih balik lagi nih ngomongin kanker payudara, gaya hidup seperti apa yang sebaiknya kita punya? Nih makin ke sini makin banyak makanan yang dijual bebas, tinggi pengawet. Apakah ngaruh, Dok? Makanan yang misalnya, ya setiap hari orang Indonesia makanannya kurang lebih jajanannya ada di bakso, ada di seblak, malah kita kalau misalnya mau makan, apa namanya, panggang-panggangan dan sebagainya, itu katanya juga memicu yang namanya, kanker payudara. Nah, gaya hidup atau pola makan seperti apa yang sebaiknya perempuan Indonesia punya untuk mencegah dari kanker payudara itu sendiri, Dokter Nurul? Ini pertanyaan bagus, Kak. Jadi, peran makanan itu memang, sedikit banyak berpengaruh terhadap timbulnya cancer. Cancer apapun sebenarnya ya, cancer apapun terutama cancer-cancer pada usia dewasa. Memang kalau kata dokter Aisy, kalau anak nggak bisa diprediksi gitu, memang dia tiba-tiba ada gitu, karena anak itu begitu lahir, pasti makanannya baik dong gitu ya, tiba-tiba kok kena kanker gitu, jangan menyalahkan orang tuanya ngasih makan nggak benar. Tapi beda pada pasien-pasien kanker yang dewasa. Secara tidak langsung faktor lingkungan itu mempengaruhi timbulnya sakit kanker ini. Salah satunya adalah makanan. Nah, makanan apa saja sih yang bisa memicu terjadinya cancer? Yaitu pertama adalah ultra processed food ya. Jadi yang diprosesnya tuh banyak gitu. Biasanya dulu kalau kita makan, ayam biasanya dipepes saja, misalnya digoreng sekali dengan tidak terlalu dengan minyak yang banyak atau deep fry. Tapi saat ini, ultra processed, food itu mendominasi makanan kita seperti bakso, kemudian sosis, burger, kemudian apa, makanan-makanan yang sifatnya kemasan itu yang sering mendominasi. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, atau jarang-jaranglah kita makannya, bisa sebulan sekali atau itu kemudian bahan makanan yang mengandung pengawet, dan yang ini yang sering kita lupakan adalah makanan manis. Justru kita harus sering-sering ngurangin manis. Ngurangin manis itu bukan hanya untuk menghindari diabetes mellitus, tapi salah satunya adalah untuk menghindari cancer ini. Karena kalau manis terus-menerus itu akan membuat di dalam tubuh kita radang. Kalau peradangan yang terus-menerus artinya sel tubuh kita rusak kan tadi. Kalau sel tubuh kita rusak terus-menerus nggak sembuh-sembuh, bukannya mati sel tubuh rusaknya, tapi malah akan berkembang menjadi cancer. Nah ini, jadi yang, perlu yang kita hindari adalah satu ultra processed food, kemudian, makanan gula ya. Artinya bukan berarti kita tidak boleh makan gula loh, tetapi dalam batas yang normal. Batas normalnya berapa sehari? Sebenarnya sehari itu batas normal mengkonsumsi gula itu hanya 1 sendok makan, 1 hari ya, gitu. Jadi bayangkan kalau kita masak aja kadang pakai gula ya, masak pakai gula, tambah lagi untuk snack-nya makan kue bolu, brownies 1, kemudian minum kopi susu gitu. "Saya kalau nggak ngopi lemes Dok," gitunya. Bayangkan hitung sendiri berapa banyak, berapa sendok gula yang kita konsumsi sehari-hari, seperti itu. Katanya dengar-dengar kalau kita makan gula terlalu banyak, itu seperti memberi makan pada sel kanker kita, Betul Dok? betul. Oh, wow. Nah, ini pertanyaan mungkin yang seringkali jadi pertanyaan keluarga yang ada pasien kanker, Dokter. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka sehingga mereka punya semangat hidup yang tinggi? Kan semangat juang yang tinggi kayak ibu-ibu di sini ya,
luar biasa semangatnya, sehingga bisa berjuang, bertarung untuk harus sembuh. Semangatnya luar biasa, baik yang mungkin bisa dilakukan oleh pasien kanker itu sendiri atau kita sebagai bagian dari keluarga mereka. Baik. Jadi memang, sebenarnya apa sih, yang membuat saya jatuh cinta sama profesi saya sebagai hemato-onkologi? Salah satunya saya bisa merasakan empati gitu ya. Karena yang mempengaruhi pasien ini, kesembuhan pasien, kesemangatan pasien adalah satu, ya pasien itu sendiri memang, pasien itu sendiri harus ada semangat. Kedua, dokter, perawat yang di sekitar situ pun harus memberikan support. Artinya support apa? Support pengetahuan, edukasi. Kita harus edukasi, kemudian kita harus punya empati juga kepada pasien. Nah, kemudian lingkungan keluarga. Keluarga juga harus, punya empati kepada pasien kanker. Artinya, jangan membiarkan, pasien kanker itu, tidak bisa, punya tempat curhat ya. Artinya semua keluhan, pasien kanker itu harus kita, ada rasa empati karena memang sakit kanker itu, nyerinya itu nyeri sekali. Kita jangan menganggap bahwa, nyerinya pasien kanker itu, "Alah manja." Tidak, tapi memang nyeri kanker itu nyeri yang nyeri. Jadi kita harus memang punya empati. Kedua, support, temani dalam terapi, ya. Jadi karena, terapi kemoterapi itu memerlukan waktu yang lama, panjang, dan terus-menerus, harus ada yang caregiver, artinya harus ada yang mengantar dari keluarganya, itu jangan biarkan sendiri. Yang ketiga, punya komunitas. Ini penting sekali kenapa penyintas kanker itu punya komunitas, karena dari komunitas itu kita bisa berbagi pengalaman, bisa saling menguatkan, seperti itu. Dan jangan lupa ya pasien-pasien kanker maupun caregiver-nya pun harus terus ya belajar. Belajar bisa tanya ke dokter, bisa tanya ke perawat, ya bisa nonton YouTube, bisa. Nah, bisa sharing juga di, eee, klubnya masing-masing ya, perkumpulannya masing-masing, seperti itu. Oh, wow. Jadi versi dari tadi, dekat dengan Dokter Nurul, merasakan empati Dokter Nurul sama pasien kanker itu luar biasa. Mohon maaf dokter, apa ada keluarga atau orang dekat yang pernah kanker? Jadi kalau saya punya sahabat baik itu kanker, ya saat itu saya menyayangkan tidak buru-buru ke rumah sakit. Karena mungkin saat itu juga saya, pengetahuannya juga belum banyak seperti sekarang, ya kalau keluarga memang tidak ada, tapi sahabat-sahabat saya, itu terkena kanker. Kemudian begitu saya sekolah ya, saya saat jadi penyakit dalam, banyak juga pasien-pasien kanker saya yang mereka nggak tahu gitu dan mereka nggak tahu harus bagaimana, keluarganya juga nggak ngerti, yang menganggap bahwa pasien yang sudah cancer itu udah nggak punya harapan hidup. Ya sudahlah gitu. Jadi kalau udah cancer, ya sudah dirumahkan, hanya menunggu takdirnya kapan gitu. Padahal pasien-pasien cancer ini punya kok harapan hidup. Baik yang ketahuannya dini, maupun ketahuannya sudah lanjut. Bukan berarti dia harus dirumahkan, sudah didiemin, tinggal nunggu takdirnya, tidak. Bahkan pasien-pasien kanker yang sudah stadium lanjut pun bisa juga masih bisa berfungsi, masih juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa jadi guru yang baik, bisa jadi perawat yang baik, bisa jadi, pekerja yang baik, walaupun sebenarnya sudah stadium 4 masih bisa berproduktif gitu, seperti itu. Oh wow, kita kasih applause dulu untuk Dokter Nurul alias Sujininggrum SPPD, KHOM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Nah, ini kesempatan bertanya nih, kita mau, berikan untuk
Anda yang, diberikan kesempatan berkonsultasi langsung, kalau konsultasi kita udah masuk ke dalam itu mesti bayar nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi sekarang Anda boleh berkonsultasi langsung dengan dokter. Saya buka untuk 2 orang penanya pertama, 3 ya kita terima 3 dulu, ada ibu pakai merah, ada yang hijab coklat, sama ibu yang pakai kaos putih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Iya, dari Pita Kasih. Saya penyintas kanker udah 12 tahun. Terus saya menjalani kemoterapi 6 kali dan radiasi 25 kali. Nah, kemudian selang 5 tahun ada hyperteroid. Terus apakah hyperteroid itu harus terus-terusan minum obat gitu, Dok? Iya, iya. Jenis kanker saya triple negatif udah stadium 3B. Jadi sampai sekarang tuh saya mau makan sesuatu tuh kayak mikir berkali-kali gitu ya. Iya, terus iya, Owalah, survivor 13 tahun, Ibu. iya, 5 dua empat tahun terakhir hyperthyroid. iya, dari itu Baik, ya, dari Dokter Nurul langsung menjawab, tapi sesudah yang mana tadi yang hijab coklat dulu? Boleh silakan, kita tampung dulu ya. Mic-nya minta dibantu pastikan. Ya, oke. Silakan. Sudah keluar tadi suaranya. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ini di luar konteks dari kanker payudara, dokter, mengingat aku juga sebagai seorang remaja perempuan. Jadi, izin bertanya, aku tuh punya riwayat tumor jinak di belakang telinga itu tahun 2022 dan itu udah sempat dioperasi pada saat itu. Kemudian akhir-akhir ini muncul lagi benjolannya di area yang sama dan itu sifatnya hilang timbul. Jadi kadang kalau aku lagi capek, itu sakitnya luar biasa dan dia benjolannya itu bisa segede kelereng, seperti itu. Terus aku juga suka banget pingsan tanpa gejala. Waktu terakhir kali karena aku pendidikan bukan di sini dokter, kebetulan lagi cuti, jadi aku pendidikan itu di Bandung, jauh dari mama papa, tiba-tiba aku pingsan tanpa gejala, ketika dibawa ke rumah sakit itu hipoglikemia katanya. Cuman aku merasa kayaknya kalau kekurangan darah tuh setelah check up berkali-kali juga di puskesmas, nggak ada masalah, cuman terakhir kali check up kata dokternya ini pingsan karena hipoglikemia gitu. Apakah benjolan yang di belakang telinga dan hipoglikemia ini akan berbahaya dan bagaimana cara penanganannya? Karena aku akan melanjutkan pendidikan aku jauh gitu, jadi harus diselesaikan dulu, seperti itu. Terima kasih banyak Baik, dokter. terima kasih pertanyaannya Kakak. Oke, yang terakhir tadi sebelum kita, dijawab dulu sama dokter, silakan Ibu. Selamat siang dokter. Saya ingin bertanya masalah, kanker payudara ini mitos atau fakta ya? Kadang kita habis melahirkan gitu ya, biasa menyusui itu hanya sebelah, ya pribadi ini saya pernah menyusui sebelah, jadi kan payudara kita kan gede sebelah ya, itu kata orang gampang terkena kanker payudara gitu, itu betul apa enggak gitu, Dok? Iya Baik, itu aja sih, makasih dokter. siap. Wah, terima kasih Ibu. Kita jawab dulu dari Ibu yang pakai hijab merah, 13 tahun survivor kanker dan 5 tahun terakhir ada hyperthyroid. Suka takut makan apa-apa? Ya silakan nih Dokter Iya, Nurul. iya. Sebelumnya saya apresiasi dulu Ibu, luar biasa 13 tahun, Wow, survivor cancer, payudara, TNBC lagi ya, itu luar biasa sekali Ibu saat ini masih bisa aktivitas biasa dan insya Allah pasti akan bermanfaat untuk masyarakat luas ya, itu luar biasa. Kalau saat ini Ibu menderita hipertiroid, memang untuk saat ini Ibu, harus minum obat terus-menerus memang. Cuman dosisnya bisa naik, bisa turun gitu. Tetapi tidak masalah Ibu minum obat ini. Tidak karena minum obat ini tidak berpengaruh akan khawatirnya nanti akan, kebanyakan minum obat timbul, sakit ginjal atau timbul penyakit-penyakit lainnya. Tidak, justru kalau kita berhenti minum obat hipertiroidnya malah akan memperberat gejala penyakitnya. Jadi pastikan saja tidak ada masalah untuk minum obat terus-menerus ya. Nanti tergantung kalau Ibu rajin kontrol, rajin periksa hormonal, nanti dokternya bisa menyesuaikan, obatnya. Kemudian nggak usah takut untuk makan,
Tapi selama Ibu makannya itu gizi seimbang, artinya gizi seimbang itu seperti apa sih, Dok? Jadi harus ada karbohidrat, protein, dan sayuran. Kalau dulu 4 sehat, 5 sempurna, sekarang itu adalah gizi seimbang. Harus ada, tadi ya karbohidrat, protein, sayuran, atau multivitamin, vitamin. Vitamin itu bisa dari sayur, bisa dari, buah, bisa juga dari, proteinnya. Dan, untuk karbohidrat itu porsinya sedikit. Jangan sampai karbohidrat itu lebih banyak dibandingkan proteinnya, gitu ya. Nah, Ibu bisa cari di YouTube atau di, Google berapa sih kandungan protein dalam satu potong ayam, satu butir telur, nanti Ibu hitung sendiri. Kebutuhan protein adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau misalnya berat badan kita 50, maka proteinnya harus 50 gram. 50 gram kira-kira ayam ya satu paha ya, satu paha itu sekitar 20 gram. Jadi ya sehari karena sehari kita makannya 3 kali atau 2 kali, 2 paha ya. Telur itu cuma 7 gram proteinnya. Jadi sehari kita harus makan berapa? Kurang lebih 6 butir telur. Nah, itu protein itu justru yang paling penting. Sehingga sekarang ini kita salah kaprah. Kita lebih banyak makan karbonya dibanding proteinnya. Nasi sedikit saja. Dan bahkan kita seringnya nggak tahu kalau karbohidrat itu hanya di pikiran kita adalah nasi. Padahal ya ubi masuk karbohidrat, tepung-tepungan masuk karbohidrat. Di kita biasanya lauknya nasi, tahu isi, bakwan, bihun, sama telurnya setengah. Nah, itu karbo semua. Itu seimbang atau tidak? Tidak. Jadi ya dipahami, karbohidrat nggak usah banyak, banyakin protein dan sayur itu, ya. Kalau makan ultra processed food gimana, Bu? Boleh, tapi tidak berlebihan, tidak setiap hari. Boleh jarang-jarang saja. Kurangi manis. Manis nggak boleh? Boleh, tapi seperti saya bilang tadi, hanya kira-kira 1 sendok sehari. Baik, penanya selanjutnya Kakaknya yang katanya Oh, ada iya, tumor jinak di belakang kuping, terus telinga sempat ya. suka pusing, pingsan ya Kakaknya ya. Mhm. Itu ada kekhawatirannya juga gimana nih, Ya Dok? betul. Memang kita juga harus waspada terhadap benjolan-benjolan di sekitar leher, leher depan, leher belakang, termasuk di belakang telinga juga bagian dari leher. Jadi kalau misalnya kita merasa ada benjolan, kemudian pernah dioperasi ternyata tumor jinak, ya nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya kok sering ada timbul lagi, kalau kecapean, itu, timbul, kemudian berkeringat banyak timbul, kalau demam timbul, itu sebenarnya hal yang normal. Itu kelenjar getah bening yang apabila melawan penyakit, melawan peradangan itu dia membesar. Nah, itu adalah hal normal. Kalau pingsan, nah pingsan itu banyak sebabnya. Ini memang kita butuh bahasan yang panjang. Harus dituntut kalau pingsan karena hipoglikemi, satu, sarapan atau tidak. Kadang-kadang kita suka males sarapan ya. Kalau anak muda biasanya karena urusan kuliah males makan, ya diet dan lain sebagainya sehingga kita lupa sarapan sehingga sering hipoglikemi. Tapi ada memang, salah satu penyakit yang tiba-tiba emang hipoglikemi terus, memang ada seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan ini, frekuensi sering, pingsannya itu sering dan penyebabnya ada hipoglikemi, itu harus, konsultasi dulu ke dokter endokrinologi. Karena nanti akan dicari apa penyebab, hipoglikemi, apakah ada kelainan di hipofisis gitu ya, yang menyebabkan gula kita rendah terus, itu memang ada, dan itu memang harus eee, kita cari penyebab, kekurangan gulanya apa. Apa memang karena diet? Tapi kalau makan udah sarapan, sering makan, tapi kok hipoglikemi terus, biasanya ada sesuatu di situ. Jadi harus, coba konsulkan ke dokter endokrinologi, terutama kalau misalnya frekuensi,
Pingsan. pingsannya sering karena hipoglikemi ya, tapi pastikan bukan karena kurang makan atau karena diet. Nah itu. Baik, semoga menjawab ya Kakak. Sebaiknya periksa lebih lanjut supaya lebih dini untuk mendapatkan pengobatannya. Nah, terakhir Ibu yang pakai baju putih tadi nanya, kalau menyusui lebih senang satu payudara aja. Ini saya juga ngalamin nih, Dok. Kayaknya anak tuh lebih condong ke salah satu, entah yang kiri atau yang kanan. Pas dikasih yang satu nggak mau. Iya iya. Itu bisa menimbulkan reaksi atau gejala atau nantinya jadi cancer atau seperti apa, Dokter? Yang, jadi kalau ibu itu menyusui, yang penting bisa menyusui, mau yang dari kiri saja atau kanan saja atau dua-duanya, itu yang penting dia menyusui artinya. Kalau misalnya payudaranya besar sebelah gitu ya, eee, asal besar sebelahnya tuh tidak, perbedaannya tidak signifikan, itu nggak masalah, Bu. Jadi memang ini sebenarnya karena faktor nyamannya anak kan, Ya. lebih seneng tuh di yang payudara kiri, yang lebih seneng tuh payudara kanan. Itu tidak itu dan mitos kalau misalnya hanya satu susu saja, yang satu tidak disusuin itu berpotensi, cancer tidak. Tetapi yang harus dihati-hati kalau misalnya salah satu payudara saja untuk menyusui itu, yang satunya itu bisa radang atau mastitis karena ASI-nya tertimbun, tidak dikeluarin. Jadi kalau misalnya, solusinya kalau misalnya bayi sukanya hanya di salah satu payudara, yang satu payudaranya tidak dipakai, dikeluarin aja ASI-nya, gitu. Baik. Nah, sedikit mungkin Bu, ada 2 penanya lagi kesempatan. Nah, versi sendiri pernah nih, mungkin dokter paham. Dulu waktu, menyusui, nah saya sempat dia tuh sering anak saya sering pakai yang kiri aja nih dokter. Nah, yang kanan enggak. Satu kali dia tuh udah bisa jalan, suka loncat-loncat nih di kasur. Nimpaklah ke payudara yang kanan nih, dokter. Kemudian tiba-tiba jadi benjolan besar, terus tahu-tahu ada matanya, jadi semacam bisul seperti itu, dokter. Pecah, keluarlah nanah yang banyak banget, dan itu bisa kelar sekitaran 2 minggu baru kelar itu, dokter. Tapi yang saya lakukan adalah saya melakukan perawatan pakai kasa, membersihkan tiap hari, ganti terus kasanya, sampai akhirnya dia benar-benar kering. Itu apa namanya, dokter? Ya, itu artinya itu biasa pada, pasien-pasien ibu yang menyusui itu namanya mastitis. Jadi hanya radang di payudara ya, radang, dan bisa menimbulkan abses atau nanah. Dan itu sebenarnya bukan berbahaya. Jadi kadang ibu nggak usah cemas seperti itu, tapi pastikan ke rumah sakit, Ya. pastikan ke dokter untuk menentukan bahwa ini abses atau mastitis atau bukan, gitu. Tapi seringnya pada ibu-ibu yang menyusui penyakitnya adalah mastitis itu. Baik. Nah, 2 penanya terakhir, biar fair, satu sebelah sini, satu sebelah sana. Sebelah sana udah ada satu, yang di sini tadi yang duluan, ini ya, ibu yang pakai, krem ya, boleh ya. Jadi ibu yang pakai krem sama ibu yang pakai kacamata, pakai kemeja warna apa tuh namanya? Putih. Putih ya? Oke, silakan Ibu. Boleh silakan? Oke, kita persilakan ibu yang pakai krem dulu. Oke. Cek cek. Cek. Oke, silakan Ibu, singkat aja ya, Bu, Iya, ya. terima kasih Bu, Siap. saya ingin menanyakan, biasanya orang yang sudah kemo, eee, itu antibodinya turun dan dia akan lebih lebih mudah kena penyakit lain, apakah benar seperti itu? Dan kedua, waktu itu karena kakak saya juga, eee, me apa, eee, kena payudaranya juga dan sampai dia meninggal. Waktu saya, mencoba untuk memeriksakan diri, umur saya waktu itu sebenarnya sudah sekitar 50 tahun. Tapi, tidak disarankan untuk mamografi, tapi lebih ke USG. Apakah bedanya antara USG payudara dengan mamografi? Ya, satu lagi tentang kanker payudara pada pria, itu bagaimana ya, Bu?
Terima kasih, itu aja. Baik, yang terakhir Ibu yang sebelah, sana boleh? Selamat siang dokter. Saya cuma mau tanyakan, bagaimana dampak terapi terhadap, kesuburan dan kesehatan untuk jangka panjang, pasien tersebut? Terima kasih. Baik, oke dokter langsung menjawab pertanyaan pertama adalah, apakah kalau udah ada kemoterapi dilakukan treatment itu, imunitas akan turun dan mudah terserang penyakit lain? Kemudian tadi apa dokter? Mungkin dokter sempat Ya, kalau tadi yang mamografi tadi ya? mamografi, kemudian ada USG, itu seperti apa Dokter Nurul? Silakan. Oke, pertanyaannya bagus, Bu. Jadi, pasien kemoterapi itu kemoterapi itu salah satunya berguna untuk mematikan sel-sel kanker. Tetapi efek sampingnya adalah bisa juga akan mematikan sel-sel yang sehat juga. Makanya dia, pasien yang mendapatkan kemoterapi itu daya tahan, antibodinya juga pasti berkurang drastis. Itu benar, itu bukan mitos. Jadi bagaimana, harusnya pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, artinya selain, minum obat kemoterapi, daya tahan tubuh pasien juga harus bagus. Artinya makan, ya makan harus, dengan gizi seimbang ya, kemudian olahraga ringan saja, ya itu bisa membantu mempertahankan imun gitu jadinya. Dan itu yang kedua adalah bagaimana dengan karena Kakak Ibu ada keluarga yang menderita kanker. Nah, perbedaan mamografi dan USG. USG itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang usianya di bawah 40 tahun ya. 40 tahun itu, bisa dilakukan USG dan kemudian resikonya tidak resiko tinggi. Tetapi kalau untuk mamografi itu pada pasien-pasien yang punya resiko tinggi, seperti di atas usia di atas 40 tahun, kemudian ada resiko kanker payudara, pernah ada benjolan di payudara, ya terus kalau ada riwayat keluarga itu baiknya pakai mamografi. Kalau udah di usia di atas 40 tahun lah, 40 sampai 45 tahun. Tapi kalau misalnya usianya masih muda, di bawah 40 tahun, itu baiknya USG. Baik, menjawab pertanyaan terakhir, dampak terapi pada pasien, entah terapi kemoterapi Ya. atau ke terapi lainnya itu seperti apa, Dokter? Ya, jadi dampak kemoterapi yang pertama ya pasti, yang diharapkan adalah untuk membunuh sel-sel kankernya. Yang kedua, jadi saya jelaskan dulu kalau kemoterapi itu ada 2 ya. Jadi kemoterapi yang sifatnya neoadjuvan, adjuvan, atau sifatnya paliatif. Kalau neoadjuvan adalah kemoterapi yang sifatnya untuk ngecilin ukuran, tumornya dulu. Kalau misalnya ada pasien dengan kanker payudara yang besar, yang sulit dioperasi, maka kita berikan neoadjuvan dulu. Kita berikan kemoterapi 2 sampai 3 kali untuk mengecilkan tumornya. Nah, setelah itu dioperasi. Setelah dioperasi, kemudian dilanjutkan kemoterapinya. Kemudian, kemoterapi paliatif. Artinya kalau kemoterapi paliatif itu, tujuannya bukan untuk mematikan kansernya, membunuh kansernya, tetapi supaya, kualitas hidup pasien ini semakin baik. Jadi tidak, sudahlah gitu, udah jelek, udah stadium 4, udah nggak bisa diapa-apain, sudah tidur aja, tidak. Tapi ada yang sifatnya paliatif, artinya mempertahankan kualitas hidup pasien atau juga tidak membuat kanker ini makin hebat, makin menjalar kemana mana. Nah, itu tadi. Efek dari kemoterapi ada efek sampingnya ya, jelas itu ya. Kalau kemoterapi efek sampingnya satu, rambut rontok dan paling sering adalah mual, muntah ya, kemudian kesemutan. Nah, itu, hal-hal yang, sudah lazim terjadi. Nah, dokter biasanya memberikan obat-obat anti mual ya, supaya pasien tetap mau makan. Nah, di sini sebenarnya ya, semangat pasien, peran keluarga itu penting ya dalam
mendampingi pasien-pasien kanker ini biar bisa, stabil terus berjuang menghadapi, penyakitnya dan bisa sembuh gitu, bisa berfungsi lagi, beraktivitas seperti semula, produktif lagi, seperti itu. Baik, semoga menjawab untuk, Ibu yang udah bertanya. Kita udah di bagian akhir, jumpa kita dalam program Health Talk bersama Ciputra Hospital, khususnya di Citra Raya Tangerang dan juga bersama 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Lebih baik dicegah daripada mengobati. Dan apabila Anda menemukan sudah ada gejala yang menunjukkan bahwa terindikasi penyakit kanker, adalah lebih baik periksa ke tenaga medis yang profesional daripada self diagnose, mengira-ngira atau baca Google sendiri untuk melakukan pengobatan yang akan memperparah penyakit itu sendiri. Kita kasih applause dulu untuk Dr. Nurul Alia Suciningrum, SPPD KHOM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, maksud kami onkologi medik dari Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang. Terima kasih untuk hardliner dan juga semua yang sudah hadir hari ini. Saya kembalikan kepada semua Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini di 100.6 Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.